Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badul Khairoh, NIM 234222036 dari Informatika 22A Pagi. Grafik 3 dimensi. Materi yang akan dibahas yang pertama ada sistem koordinat 3 dimensi. Selanjutnya ada definisi objek 3 dimensi. Yang ketiga cara menggambar objek 3 dimensi. Lalu konversi vektor 3 dimensi menjadi titik 2 dimensi. Selanjutnya konversi titik 2 dimensi menjadi vektor 3 dimensi dan visible dan invisible. Pertama ada sistem koordinat 3 dimensi. Sistem koordinat 3 dimensi dinyatakan dengan P dalam kurung X, Y, dan Z, di mana X adalah sumbu horizontal, Y sumbu vertikal, dan Z adalah sumbu kedalaman. Berikut adalah struktur untuk mendefinisikan titik 3 dimensi. Selanjutnya ada definisi objek 3 dimensi. Objek 3 dimensi merupakan sekumpulan titik X, Y, dan Z yang membentuk permukaan atau face yang dikumpulkan menjadi satu kesatuan sehingga membentuk satu objek yang utuh. Untuk contohnya ini adalah objek kubus yang mempunyai 8 titik dan 6 face. Jadi ini ada face atas, face bawah, face depan, face belakang, dan face samping kiri dan kanan. Selanjutnya ada implementasi dari struktur face. Berikut adalah strukturnya, di mana number of vertices menyatakan berapa titik dalam face, dalam sebuah face. Sedangkan PNT 32 menyatakan nomor titik yang digunakan untuk membentuk suatu face. Maksimalnya adalah 32 titik. Selanjutnya ada implementasi definisi dari struktur objek 3 dimensi. Gabungan dari titik dan face yang membentuk satu objek. Dan berikut adalah strukturnya. Objek memiliki daftar titik atau PNT ini dan daftar face atau FC, di mana maksimalnya adalah 100 titik dan 32 face. Struktur ini digunakan untuk menyimpan bentuk 3 dimensi seperti kubus, limas, dan lain-lainnya. Di sini ada contoh objek limas segi 4, di mana pada limas segi 4 ini memiliki 5 titik dan 5 face. 4 face ada di samping yang bentuk segitiga ini dan 1 face sebagai alas berbentuk segi 4. Dan ini adalah contoh deklarasi objeknya, di mana pernyataan ini ditulis dalam fungsi user draw sebagai nilai dari objek yang akan digambar. Cara menggambar objek 3 dimensi. Objek 3 dimensi terdiri dari titik dan face. Penggambaran dilakukan pada setiap face menggunakan poligon. Poligon dibentuk dari titik yang terdapat pada sebuah face. Titik-titik dinyatakan dalam struktur 3 dimensi. Sedangkan layar komputer dalam struktur 2 dimensi, sehingga diperlukan konversi dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Berikut ada cara untuk mengkonversi vektor 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Yang pertama adalah mengubah titik 3 dimensi menjadi vektor 3 dimensi agar mudah dilakukan transformasi. Selanjutnya, setelah titik-titik tersebut ditransformasi, vektor dikonversi kembali menjadi titik 2 dimensi. Fokusnya pada sumbu X dan sumbu Y saja. Dalam konversi arah Z tidak diambil. Dan berikut adalah gambaran pada konversinya. Di sini ada struktur vektor 3 dimensi dengan ini, type struct float V4 vektor 3 dimensi. V4 digunakan karena kita memakai transformasi homogen. V3 sama dengan 1. Konversi kedua dimensi hanya mengambil V0 dan V1 saja. Berikut adalah fungsi konversinya. Lalu ada konversi titik 3 dimensi menjadi vektor 3 dimensi, yaitu mengubah titik ke vektor agar bisa dikenai transformasi matriks, yaitu rotasi, translasi, dan lain-lain sebagainya. Bagian penting dari pipeline rendering 3 dimensi. Selanjutnya adalah implementasi tilting. Deklarasi mat ini sebagai matriks tilting menyatakan bahwa objek yang digambar mengikuti pergerakan sumbu koordinat atau tilting.
Setiap titik diubah menjadi vektor dengan memperhatikan matriks transformasi yang dinyatakan dalam mat. Jadi tilting sendiri adalah matriks rotasi dari sumbu koordinat dan semua objek yang digambar di dalamnya. Rotasi ini memungkinkan kita untuk melihat objek dari sudut diagonal atas dan samping dengan nilai theta dalam radian. Selanjutnya ada visible dan invisible. Visible dan invisible menyatakan apakah suatu face terlihat visible atau tidak terlihat invisible. Pada objek 3 dimensi, tidak semua face terlihat karena ada face yang berada di bagian belakang, terhalang face depannya atau face yang lain. Jadi, jika Z-nya positif, itu terlihat, dan jika Z-nya negatif, itu tidak terlihat. Selanjutnya ada perkalian silang cross product. Perkalian silang cross product antara vektor A dan B didefinisikan sebagai berikut, di mana ini digunakan untuk menghitung normal face. Normal digunakan untuk mendeteksi arah hadap sebuah face. Ini sangat penting dalam shading, lighting, dan visibilitas. Di sini ada implementasi dari visible dan invisible. Untuk implementasi visible dan invisible dilakukan per penggambaran 2 kali. Di mana pertama digambar dulu face yang invisible dengan normal vektor V2 kurang dari 0. Yang kedua digambar face yang visible dengan vektor V2 lebih dari 0. Berikut contoh visible dan invisible yang belakang sini. Face belakang, jadi face belakang ini digambarkan terlebih dahulu, baru face depan yang digambarkan. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggambar objek 3 dimensi. Yang pertama ada nomor titik dan face dimulai dari 0. Lalu urutan titik itu sangat penting, berlawanan arah jarum jam, visible, dan searah jarum jam, invisible. Face belakang digambar terlebih dahulu. Jadi pengaturan urutan titik ini penting untuk memastikan normal mengarah ke arah yang tepat. Selanjutnya saya akan mencoba ini untuk menggambarkan objek 3 dimensi. Ini di sini ada kubus, balok, dan 5 segi 4. Dimana ini yang berwarna biru muda ini adalah visible dan yang invisible ada di belakang ini dengan warna biru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.